Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, dan apabila kau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada penguasa, fa'lam annahu sahib hawan. Maka yakinlah, ketahuilah bahwasanya orang tersebut fix pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah, dan apabila kau melihat seseorang justru dia mendoakan kebaikan bagi penguasa, mendoakan salah, yakni nilai-nilai kebaikan bagi penguasa, fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah pengikut sunnah insyaallah. Ya, seorang ahlu sunnah insyaallah. Liqaulil Fudail ibn Iyad, ini disimpulkan dari ucapan yang diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad. Beliau rahimahullah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Fudail berkata, andai saja aku punya satu kesempatan doa yang pasti dikabulkan, aku tahu sungguh tidak akan aku jadikan doa tersebut kecuali bagi kebaikan penguasa. Qila lahu, para murid-muridnya bertanya kepadanya, "Ya Abu Ali, fassir lana hadha." Wahai Abu Ali, jelaskan maksud yang kau ucapkan tadi ini. Okay? Maksudnya gimana? Qal, Fudail berkata, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Apabila doa tersebut, kebaikan tersebut, aku gunakan untuk kebaikan diriku saja, maka kebaikannya hanya padaku, lam ta'duni. Ya, enggak mutaaddi, enggak kebaikannya enggak didapatkan oleh orang lain, hanya aku yang mendapatkan kebaikan. Wa idza ja'altuha fi sultan salah. Namun apabila doa tersebut aku berikan kepada penguasa, maka akan jadi baiklah penguasa. Fasalaha bisalahihil ibad wal bilad. Dan seiring dengan kebaikan para penguasa, niscaya negara pun akan menjadi baik. Ya. Demikian juga para hamba-hamba Allah, yakni para rakyat pun kondisinya akan jadi lebih baik seiring dengan perbaikan yang terjadi pada para penguasa. Ya. Habis mengatakan demikian nih, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mencium keningnya Fudail bin Iyad dan berkata, "Ma ahsana hadza ghairuka ya Abu Ali." Sungguh tidaklah memahami hal ini sejauh itu kecuali engkau wahai Abu Ali. Rahimahumullah. Ya. Fa umirna an nad'u lahum bis-salah. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Walam nu'mar an nad'u alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada penguasa. Wa in jaru wa zalamu, ya, sekejam dan sezalim apapun mereka. Li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim, karena sekali lagi kezaliman dan kekejaman mereka itu nanti mereka sendiri yang mempertanggungjawabkannya, itu urusan mereka. Wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin. Adapun kebaikan mereka kelak nanti, maka kebaikannya adalah akan menjadi kebaikan bagi diri mereka dan kebaikan bagi para kaum muslimin, ya. Nah, ini juga diantara usul besar dari usul ahlus sunnah, ya. Ini masuk ke dalam paket mendengar dan mentaati penguasa, di dalam menyikapi penguasa. Awas, ya. Sebagian kaum mencoba mengelak dari hal ini dan berkata bahwasanya ini perkara ijtihadiyah, yang kemudian mulai mencoba membagi antara mana penguasa pusat, mana penguasa yang di bawah penguasa pusat. Tidak. Perkara demikian tidaklah dikenal dari zaman salafus saleh. Tidak sepaket. Dibilang penguasa, dibilang amir, itu adalah mereka yang memang diberikan kuasa, mau di pusat ataupun yang di bawahnya. Ya. Dan apabila seseorang memahami hikmah mengapa disyariatkannya hal demikian, maka dia faham bahwa tidak dibedakan antara penguasa pusat dengan penguasa yang bawah. Mengapa? Sering kita ulang. Hikmah disyariatkannya demikian dari banyak sisi. Dari syar'an sama dari qadaron. Dari sisi syariat sama dari sisi qadar. Mengapa kita diperintahkan untuk mendengar, mentaati penguasa sampai sedemikian rupa nih? Oke, hikmahnya, ilahnya, itu dari banyak sisi. Dari sisi syariat dan dari sisi qadar. Dari sisi syariat, ini selalu saja disyariatkan bagi para manusia hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dijauhkan manusia dari keburukan-keburukan yang akan datang pada mereka. Gitu kan? Syariat itu demikian kan? Inti al-maqsad al-a'zam, tujuan yang paling besar dari syariat ini setelah menghambakan para manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mendatangkan seluruh kebaikan bagi manusia dan menafikan seluruh bentuk keburukan dari manusia. Itu kan tujuan syariat yang paling agung itu kan? Gitu kan? Dan manzumahnya usul fikihnya Syekh Sa'di rahimahullah, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i syarri anhu wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Agama ini datang demi kebahagiaan manusia. Walintifa'i syarri anhu wad-darar, untuk menepiskan dari para manusia segala bentuk keburukan dan madarat, ya. Maka semua hal yang bermanfaat pastilah telah disyariatkannya, ya, dan semua hal yang membawakan madarat kepada kita pastilah telah dilarangnya. Tuh, itu syariat itu gitu, tujuannya itu. Baik. Maka hal-hal yang diatur dan dilarang di dalam syariat tujuannya itu. Demikian termasuk agar kita mendoakan kebaikan kepada penguasa, mendengar dan mentaati penguasa. Karena dengan mengingkari mereka, mendoakan keburukan kepada mereka, hanya akan mendatangkan keburukan bagi kita. Ya,
akan menimbulkan kebencian, menyerukan doa bagi keburukan, doa keburukan kepada masyarakat agar masyarakat mendoakan keburukan kepada penguasa. Demikian, ini hanya akan mendatangkan keburukan kepada para penguasa dan kemudian semakin buruklah kondisinya. Semakin buruk kondisi mereka, nah, maka semakin merugi dan semakin menderitalah para masyarakatnya. Begitu. Pasti. Penguasa buruk, yang suwe siapa? Masyarakat. Yang dikemplang siapa? Masyarakatnya. Ya? Apalah lagi sampai memupuk kebencian di hati para masyarakat sehingga akhirnya masyarakat berbenturan dengan penguasanya, penguasa mengeluarkan senjata dan kekuatannya untuk menumpas. Ini terjadilah fitnah akhirnya, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah civil war, perang saudara dalam satu negara. Terjadilah furqoh, perpecahan. Akhirnya masyarakat tidak ada satu unity yang disepakati, tidak ada satu persatuan, satu kesatuan yang disepakati oleh mereka untuk berada di bawah kesatuan itu. Setiap kelompok menyeru kepada kesatuannya masing-masing dan setiap kelompok pasti akan menyerang satu sama lain. Itu yang akan terjadi. Itu udah sunnatullah dari zaman ke zaman. Lihat negeri-negeri yang terjadi demikian ketika setelah mereka menjatuhkan para penguasa. Ya, dari sisi syariat disarankan, diarahkan demikian demi kebaikan para manusia, menghindarkan keburukan dari manusia. Itu dari sisi syariat. Dan dari sisi qadar, kan syar'an wa qadaran. Ini ilahnya ini syar'an wa qadaran, baik dari sisi syariat dan dari sisi qadar. Ini akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana, maknanya Allah Maha tahu sejauh apa kualitas rakyat tersebut. Dan Allah berangkat dari keadilan dan kebijaksanaannya, dijadikanlah penguasa-penguasa yang layak bagi masyarakat tersebut. Kita tidaklah lebih mengetahui dan lebih hikmah, lebih adil daripada Allah, gitu loh. Ya. Nah, dengan mencela penguasa, memaki penguasa, ini mencela sesuatu yang Allah takdirkan dengan segala keilmuan, hikmah, dan keadilannya. Dan itu kufur. Seorang yang beriman tidak akan dia mencela-cela nasibnya yang tidak sesuai dengan seleranya apabila memang imannya baik. Mencela-cela ekonominya kah, atau kondisi fisiknya yang sakit-sakitan dan lain-lain. Iya nggak bakalan seorang yang beriman dengan baik melakukan hal tersebut, nggak bakalan. Mengeluh oke lah, manusiawi. Tapi mencela-cela, mencela nasib, mencela takdir, nggak mungkin. Itu kufur. Nah demikian keberadaan penguasa yang ada. Itu adalah apa yang Allah takdirkan dan tidaklah kita lebih mengetahui apa yang lebih adil bagi kita semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau mencela. Dan kemudian dengan mencelanya, bentuk kekufuran ini hanya akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Dengan semakin kita celak, maka semakin buruklah kondisinya. Semakin buruk kondisi penguasa dan kualitas penguasa, semakin suwelah rakyatnya. Semakin diperah, semakin ditindas rakyatnya. Kita yang rugi, kita sendiri yang rugi. Ya, lihat. Nah, orang yang beriman dengan baik akan memperhitungkan. Kalau kita mencela-cela penguasa, mencela-cela, memaki, dosa atau pahala yang kita dapat? Dengan mencela-cela penguasa, apakah mungkin kemudian Allah merubah penguasanya menjadi baik dengan celaan dan makian kita? Nggak mungkin. Sebaliknya, kalau kita mendoakan kebaikan kepada penguasa, sabar. Dosa apa pahala yang kita dapat? Pahala. Dengan sabar dan justru mendoakan kebaikan kepada penguasa, ada nggak kemungkinan Allah malah jadi memperbaiki kondisi mereka dengan doa-doa kita? Ada justru. Maka orang yang berakal sehat dan beriman dengan baik nggak bakalan milih langkah untuk mencela, mendoakan keburukan bagi penguasa. Itu syar'an wa qadaron. Ilahnya. Ya, ilah mentaati penguasa syar'an wa qadaron. Maka bahkan menjadi usul besar, menjadi patokan bagi seorang mukmin yang ingin melihat apakah seseorang dia di atas sunnah atau tidak. Di antaranya poin ini. Lihat apakah dia mencela, memangki penguasa. Nah, kalau iya, udah ketahuilah bahwasanya dia pengekor hawa nafsu. Kalaupun dia menampakkan sunnah sesunnah-sunnahnya, kalaupun jenggotnya sampai ubin, kalaupun celananya ngatung sampai paha, ya, kalaupun dia mengatakan sunnah salaf, tapi dia terjerumus di bab situ, maka ketahuilah fix, udah fix. Itu udah hukum, ini udah hukum pasti, ini matematis, hukum matematis. Dia pengekor hawa nafsu. Oke? Sebaliknya seseorang, katakan dia nggak terlihat terlalu religius. Tapi orang yang justru melihat kebaikan dengan mendoakan kebaikan pada penguasa. Dia dapat melihat hal tersebut. Dia memilih untuk bersabar dan mendoakan kebaikan pada penguasa. Maka insya Allah dia berada di atas hidayah justru. Kalaupun nggak terlihat padanya terlalu religius, biasa orangnya mungkin selengean apa. Dia justru yang di atas sunnah. Ya, dia yang di atas hak. Nah, kemudian kaidah sabat. Ini kaidah yang berjalan dari zaman ke zaman dan udah terang, begitu terang. Jalan hak ini begitu terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Sesuatu yang udah terang benderang begini, jangan kita ragukan, apalah lagi kita tinggalkan dengan syubhat-syubhat sepintas, sekilas dan barang baru yang dibawakan oleh orang-orang yang datang ke sini-sininya, mutaakhir, yang jauh dari zaman salaf. Jangan kita meninggalkan sesuatu yang udah pasti, udah terang, oke?
Udah fix demikian, disepakati dari zaman ke zaman, dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang tertentu, oke? Yang kalau kita terima, berarti ini yang berjalan dari zaman ke zaman, ini kita bongkar berarti. Bisa diterima nggak itu? Sahabat, kalau dapat syubhat, sebagian kaum mau membenarkan sikap demikian, mendoakan keburukan kepada penguasa dengan hujah bahwasanya ini kan bukan usul, ini perkara ijtihadiyah, kemudian ini kan bukan penguasanya, tapi orang-orang yang berada di bawah penguasa, hal-hal demikian nih, oke? Jangan karena hal barang baru demikian, ide-ide baru nih, akhirnya kita meninggalkan apa yang telah terang benderang berjalan diterima umat dari zaman ke zaman, hanya demi ini, gitu. Kalaupun mereka bisa membawakan 1-2 dalil, katakan. Buktinya ada salaf yang mencela Hajjaj bin Yusuf dan lain-lain ini itu. Ada seorang tabi'in misal, yang dia mencela-cela atau mendoakan, misal, ya, nggak ada juga sebenarnya. Ya, mendoakan keburukan kepada Hajjaj bin Yusuf ini itu, loh, kita ini ngikutin rel, ngikutin kaidah. Kalau iya, ada tabi'in yang melakukan, tabi'in ini kita bilang salah. Apakah karena satu pendapat tabi'in ini kita bongkar hal yang udah disepakati bareng-bareng sama para salafus saleh semuanya? Tabi'in ini kita bilang di situ dia keliru. Jangan akhirnya ininya kita tinggalin, hal yang udah disepakati dari zaman ke zaman, hanya karena bukti satu, dibawain satu bukti dari praktek yang berbeda dari salah seorang di antara salafus. Kalaupun iya ada, kagak ada. Ya, kalaupun iya ada, maka kita ingkari sebelah situnya, dia salah sebelah situ. Udah, ya. Kalau kita ngotot masih mau megang yang ini dan meninggalkan apa yang telah disepakati, itu ketahuan kita mencari pembenaran kalau gitu, bukan kebenaran, tapi pembenaran. Ya, itu konsep. Sahabat. Kena syubhat itu jangan langsung goyang. Oke? Pegang kepada sesuatu yang udah kau tahu emang benar itu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena sepintas demikian syubhat, kemudian langsung goyang. Ini hal yang telah disampaikan oleh para imam-imam yang disepakati dunia dari zaman ke zaman. Sementara ini syubhat disebut sama orang baru kemarin, alah segala, didengar amat. Masa gue tinggalin imam-imam dunia gara-gara perkataan satu orang begini? Itu mah entenya yang ngaco. Namanya. Paham ya? Jadi jangan goyang sebelah situ. Itu akidah Ahlus Sunnah dan itu usul di antara usul Ahlus Sunnah. Ya?